Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk hari ini dalam diskusi yang akan kita lakukan dengan materi profil pelajar Pancasila. Sebelum kita lakukan diskusi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Untuk lebih lanjut tentang pemaparan materi, kita serahkan kepada Ibu Aini sebagai fasilitator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ada terdengar suara saya Pak, Bapak Ibu? Ya. Ada, Bu. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Ini saya akan share untuk materi pembahasan kita hari ini. Ya, bisa nampak di layarnya Bapak Ibu? Sudah kelihatan, Bu. Oke, tentu saja ya. Untuk materi kita hari ini, kita membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini merupakan suatu acuan kita dalam memperlakukan kurikulum sekolah penggerak, yang dimana untuk menjadikan anak didik kita itu memiliki profil pelajar Pancasila, yang dimana dia terdapat 6 karakter nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu ada dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di mana dalam poin pertama ini, pelajar Indonesia atau peserta didik kita bisa menghayati keberadaan Tuhan. Nah, di sini dalam artian setiap peserta didik harus memiliki rasa nilai religius, dia meyakini adanya Tuhan sesuai dengan undang-undang terdapat dalam undang-undang dasar kita ya. Lanjut, yang kedua itu ada dia kebinekaan global. Nah, peserta didik di sini harus memiliki latar belakang, walaupun dia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi dirinya, lingkungannya, serta nusa dan bangsa. Nah, lanjut, yang nomor 3 itu ada dia bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini maksudnya peserta didik kita itu, kita dalam proses pembelajaran, kita harus memberikan peluang bagi peserta didik kita bagaimana mereka harus bisa bernalar, menggunakan pola pikirnya untuk bisa mengasah ketajaman pola pikirnya. Nah, dari diskusi ataupun materi yang kita sajikan, bernalar kritis ini harus bisa diterbiasakan kepada diri peserta didik. Lanjut, ini yang nomor 4, mandiri. Nah, mandiri. Peserta didik kita harus memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam dirinya untuk bertanggung jawab. Nah, karakter mandiri ini sendiri juga harus kita bisa tanamkan kepada anak didik kita. Contohnya misalnya dalam diskusi, dalam pembelajaran melalui model diskusi ataupun tugas proyeknya. Nah, di sini peserta didik juga harus memiliki rasa mandiri, harus dia bisa memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya yang telah diberikan. Selanjutnya itu nilai gotong royong atau karakter gotong royong.
Nah, dalam karakter gotong royong ini peserta didik harus saling atau harus bisa dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan aktivitas atau kegiatan yang telah diberikan. Nah, jadi dari bergotong royong ini akan mengasah peserta didik untuk ada rasa kebersamaan, rasa solidaritasnya terhadap sesama temannya ataupun di lingkungan masyarakatnya. Lanjut, yang terakhir itu ada dia nilai kreatif. Nah, kreatif di sini ini dalam proses pembelajaran untuk kita lanjut ya. Gimana Bu Aini sudah? Ya, Ya, ya Bu. silakan sudah mulai saya bertanya. Oke, silakan. Boleh. Saya kembalikan kepada moderator dulu, Bu. Iya, ya. Ya, silakan ada kesempatan untuk diberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang profil pelajar Pancasila. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang profil pelajar Pancasila, terutama yang kebinekaan global. Pertanyaannya di sini bagaimana cara mengimplementasikan kebinekaan global ini di dalam modul ajar kita? Itu pertanyaannya Bu Aini. Ya, Pertanyaan kedua, siapa lagi peserta? Gini aja kalau enggak Pak, kita jawab satu-satu aja dulu. Oke. Oke, baik, Kita terima kasih. langsung Ya. serahkan kepada Bu Aini. Oke, Silakan. terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bu Eva yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa yang harus kita lakukan atau apa bentuk implementasi dari nilai kebinekaan global? Nah, kebinekaan global ini kan merupakan suatu wawasan secara global kebinekaan. Nah, di sini dalam membuat modul pembelajaran itu kita harus memuat nilai-nilai kebinekaan global yang dimana dalam perkembangan globalisasi yang sangat pesat sekarang, kita harus bisa menanamkan dalam diri peserta didik kita ingin supaya memiliki wawasan yang secara global. Nah, di mana arus globalisasi ini ada dia mendapat positif dan negatif. Nah, dari dampak negatifnya ini peserta didik kita bisa memfilter apa saja yang harus diterima arus globalisasi ini atau perkembangan zaman ini. Nah, disinilah perlunya peran peserta didik dalam upaya mempertahankan nilai-nilai budaya daerahnya. Nah, jadi adapun juga kebinekaan global ini harus bisa juga menerima perubahan zaman. Nah, mungkin dari segi teknologi informasinya atau dari segi bidang lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi peserta didik di sini dia memiliki wawasan yang luas gitu, nggak mencakup hanya daerahnya saja, tetapi secara dunia juga dia sudah bisa memahami apa perkembangan yang tren sekarang ini. Mungkin itu saja. Gimana Bu Eva? Gimana Bu Eva tentang jawaban dari fasilitator? Ya, makasih Bu Aini. Kalau kita buatkan di dalam modul ajar, kira-kira materi apa itu ya Bu Aini? Oh iya Bu, kalau kira-kira kebinekaan global ini dia masuk ke materi yang elemen BTI kayaknya Bu Eva. BTI, Kebinekaan kebinekaan tunggal ika, ya. Kita masukkan di sini kebinekaan global dan juga anak juga harus memiliki wawasan yang digital. Nah, terkait dengan perkembangan teknologi yang melalui arus globalisasi tersebut. Dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya daerahnya sendiri. Begitu Bu Eva? Ya, makasih. Oke. Ya, makasih Bu Aini.
Kita atas jawabannya. lanjutkan. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan kepada peserta, Bu Tuti. Mikrofonnya Bu Tuti. Mikrofonnya Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya mau bertanya ya, bertanya tentang profil, apa yang maksud dengan profil pelajar Pancasila? Maksudnya apa di situ, Bu? Silakan kepada fasilitator Bu Aini. Ya, terima kasih kepada Bu Tuti yang telah memberikan pertanyaan begitu ya. Oke, ini saya ulang kembali. Apa sih yang dikatakan dengan profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan suatu gerakan yang diusung oleh program gerakan sekolah penggerak. Nah, yang dimana dalam proses pembelajaran kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menerapkan dan menjadikan peserta didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini dia terdiri dari 6 karakter yang sudah tadi kita bahas. Ada dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada dia berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dari keenam nilai karakter ini harus bisa terinternalisasi dalam diri peserta didik kita. Nah, jadi peserta didik kita itu diharapkan mampu memiliki nilai yang yang 6 tadi ini. Jadi peserta didik harus tertanam dalam dirinya memiliki nilai yang 6 ini. Nah, maka diharapkan pelajar Indonesia atau peserta didik kita itu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nalar kritis, memiliki kreativitas yang tinggi, dan memiliki wawasan kebinekaan global, serta mampu bergotong royong dan mandiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itu jawaban dari fasilitator. Bagaimana Bu Tuti? Apakah Ya, terima kasih atas jawaban atau penjelasan dari Ibu. Oke, sama-sama Bu. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari diskusi hari ini tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Berarti pelajar kita diharapkan memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya, kemudian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian profil yang kedua, kebinekaan global. Bahwa pelajar Indonesia mampu mempertahankan budaya leluhur atau lokalitas dan identitasnya, tetapi dia juga terbuka terhadap budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, tidak bertentangan dengan budaya kita. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Diharapkan mereka mampu untuk melakukan kegiatan yang bersama-sama, sukarela,
sehingga kegiatan itu dapat dikerjakan dengan lancar dan baik. Kemudian yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia secara umum merupakan pelajar yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Kemudian yang berikutnya, kritis. Bahwa pelajar Indonesia itu harus objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Antara kualitasnya dan data yang ada yang bisa kita lihat. Mungkin kalau dalam bahasa pendidikan kita adalah SKL-nya, standar kelulusannya. Kemudian kreatif, bahwa pelajar dengan profil pelajar Pancasila, bahwa pelajar harus mampu memodifikasi, membuat ide, gagasan-gagasan yang orisinil, yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kita contohkan bahwa pelajar Pancasila itu harus sering berimajinasi. Kemudian yang berikutnya, menyukai tantangan. Dan yang terakhir, mudah beradaptasi. Jadi diharapkan dari sering berimajinasi, kemudian menyukai tantangan, dan mudah beradaptasi, akan muncul jiwa-jiwa yang kreatif atau pemuda-pemuda pelajar yang kreatif di dalam kehidupan masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan sebagai moderator untuk diskusi hari ini. Kita cukupkan untuk diskusi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, kita tutup ya diskusi kita hari ini. Boleh Bapak Ibu langsung live dari apa kita ini dari Zoom. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Langsung upload saja Bu Eni. Ya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Istirahat. Tutui gede dulu.